Tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan simbol. Itu adalah simbol-simbol Islam, itu seperti sedekah. Dari sedekah sultan. Sodakohnya sultan. Sultan bergerak bersama-sama. Gitu. Saya mengatakan itu pengokohan politik. Harusnya kan kerajaan lah yang harus melakukannya. Agama kemudian bermanfaat buat politik, politik juga bermanfaat buat agama. Itu adalah tanggung jawab sebagai Panotogomo Khalifatullah. Terjadi yang namanya manunggaling kawula Gusti. Keraton Islam di Jawa. Jadi dari Islam itu juga menimbulkan budaya. Agama itu adalah bagian dari budaya. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan garbek. Rp10.000 karo sing Rp100, ayam sing Rp100. Yang mungkin di sana ada berbarokah dari Allah. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا صاحب مجاز عن والد الله إن وعده الحق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الأسحاب Bukan gerbek ya, garebek. Garebek itu adalah pada waktu upacara garebek itu Sultan bergerak bersama-sama, diambarkan seperti angin yang semiuk. Ini rombongan besar, gitu. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan garebek itu. Gerakan ini bukan gerbek dalam arti berebut ya. Sampai sekarang pun kalau kita bagi-bagi zakat ya, kemudian berebut sampai malah ada yang terinjak-injak dan sebagainya, itu kan hal-hal yang memalukan sebetulnya. Nah dulu waktu gunungan itu banyak jumlahnya, sampai lebih dari 40, tapi dibagi rata. Nah, gunungan itu dulu juga dibagi seperti itu. Misalnya ya, di alun-alun itu kan ada yang namanya pekapalan. Nah, itu adalah rombongan Bupati Monconegoro untuk menghadiri upacara garbek, itu mereka tinggalnya di pekapalan itu. Kemudian nanti mendapatkan bagian gunungan itu, kemudian dibagi-bagi rata antar mereka itu. Kalau sekarang pasti 7, nah, gunungan laki-lakinya 3. Yang 2, yang 1 masuk ke masjid besar, dan yang 2 itu untuk di Kepatihan, dan Dadiye, dan Pura Pakualaman. Menggambarkan jenis-jenis makhluk yang ada. Kakung itu laki-laki, putri itu perempuan. Ya. Darat itu mewakili daratan. Ya. Kemudian gepak itu hanya tidak ada anunya, bentuk atasnya tidak ada, tapi itu sebetulnya hanya berisi makanan saja. Ya. Pawuan itu adalah sebetulnya sisa-sisa. Ini sebetulnya tidak ada yang sering dikatakan syirik dan musyrik itu. Karena apa? Semuanya ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Itu hanya tampilan yang berwujud suatu tradisi. Tapi yang penting adalah syukurnya, harapannya kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya nggak boleh musyrik. Semuanya itu Allah yang semuanya itu. Bukan yang menenangkan ini, bukan barangnya itu, bukan bendanya yang direbutkan itu, tapi Allah yang menenangkan. Itu sebagai sarana yang mungkin di sana ada berbarokah dari Allah. Keraton ini ada kesultanan, itu kerajaan Islam. Pengaturan Sultan nomor 1 tahun 2000 itu mengatakan bahwa pengelolaan pengurusan keraton berdasarkan Quran dan hadis, itu Islam. Kehidupan
itu kan yang membuat itu kan yang Maha Kuasa. Kalau ketentraman itu bisa dari orang, ya bisa dari yang kuasa. Kalau di Jawa itu ya tetap rajanya, nggak ada sultan. Rakyat Jogja itu mungkin itu sudah mawut-mawut. Nah ini yang namanya Jawa itu di situ. Jadi di situ ada campuran antara agama dengan budaya. Agama tetap Islam. Ya saya orang Muslim, tapi saya ya percaya yang Muslim, percaya yang keraton. Dianakan saya diunikan syirik, nggak bisa. Saya tetap mengikuti keraton. Jadi dari Islam itu juga menimbulkan budaya. Satu contoh, umpama sekaten itu budaya, tapi itu sebetulnya dari Islam. Di dalam sekaten itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan Islam. Corak seperti ini biasanya disebut sinkretis. Budaya dan agama ini tidak harus dipertentangkan. Agama itu adalah bagian dari budaya. Walaupun memang kitab sucinya dari katakanlah Tuhan, ya. Tapi ketika masuk ke dalam masyarakat, maka pasti dia akan dipengaruhi oleh budaya. Seperti halnya tadi budaya yang lain itu kemudian dimanfaatkan untuk meremajakan budaya Jawa itulah. Sehingga tidak lagi ada yang namanya mungkin budaya Jawa yang asli. Tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan simbol. Maka dengan sendirinya orang-orang Jawa seperti halnya masyarakat yang lain itu juga menggunakan simbol-simbol, Mbak. Karena kalau kita misalnya perhatian grebek itu selalu terkait dengan peristiwa dalam Islam. Sulit dibayangkan di Jogja ini nggak ada grebek, maka tidak akan tampak relasi antara raja dengan rakyatnya. Dan di situ bukan hanya persoalan politik, tapi juga ada dimensi agama, Mas. Wong itu juga kebijakan para ulama pada waktu itu. Nah, angsa saking keraton ini mulai ayem Mas, benten kalih mboten gadah saking keraton. Saya mengikuti sultan, mengikuti keraton. Itu saya sudah tentram. Ada peringatan Maulid Nabi. Nah, cara memperingati itu macam-macam. Antara lain kalau keraton melalui namanya pementasan sekaten. Misal kalau untuk kembangnya wae wis ayam, untuk beras wis kepenak. Tambah apa untuk duwite, tambah penak meneh. Yang penting percaya karo keraton. Ngendikane mbah kula riyin. Nak ndelok grebek ning keraton niku angsal napa-napa niku Sak biting siji wae juga Bali. Keluarga saya itu kalau dapat yang bahasanya itu kacang panjang, rengginan atau lombok itu tetap dimasak. kula disanjangi kalih sik mikul gunungan nika. Bu, nak nonton gunungan ora mung nonton tok ngoten. Grebek itu ada sebagai wujud dari sedekah sultan. Sedekah itu zakat, infak, sedekah. Itu adalah hasil bumi, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Itu zakat untuk membersihkan dan mensucikan, membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Kita bisa melihat grebek terutama dengan gunungan yang keluar yang diperebutkan, ya kan? Itu adalah simbol-simbol Islam, katakan itu seperti sedekah, ya, yang diterima oleh masyarakat menerima sedekahnya, ya kan? Sehingga kemudian punya relasi antara raja dengan rakyat. Beliau itu adalah mempunyai kepentingan secara kultural, hubungannya dengan masyarakatnya adalah merupakan sodakohnya sultan sebetulnya. Sehingga kalau ada orang percaya bahwa itu ada mulai nilai lebih, bukan sekedar makanan atau mungkin buah-buahan dan sebagainya, itu ya memang itu bermanfaat. Ya kita sebatas barokah dari Allah. Allah bisa memberikan ketentraman dengan sultan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Kemudian kita para kawula ini mengalap berkah namanya, itu boleh-boleh saja, tapi tidak hulu, tidak keterlaluan. Perayaan itu ya, dalam bahasa Jawa itu yang besar, itu disebut grebek. Ya, grebek mungkin karena suaranya grebek.
Iya, itu suaranya hiruk pikuk dan apa begitu ramenya. Tapi ramenya itu dalam rangka untuk memperingati tadi kelahiran Nabi yang memberi ajaran Islam. Sebelum Grebeg Maulud, ya, itu kan ada upacara sekaten. Nah, dalam upacara sekaten itu di sela-sela bunyi gamelan yang selalu ditabuh itu, kemudian disusul dengan ajakan-ajakan yang kaitannya dengan memeluk agama Islam. Maka itu acara sekaten itu selalu diadakan di masjid. Nah ini kaitannya dengan masjid. Ini karton Islam. Lambangnya ada masjid. Dan alun-alun tempat tadi menampung umat orang. Dan itu di dekat alun-alun. Nah ini konstruk tata ruang keratonnya itu betul-betul khas dan spesifik kaitan hubungan anak keraton, masjid, alun-alun. Dan nanti ada pasar. 3 komponen yang menjadi satu kesatuan. Cerdas saja itu ya. Ya, gimana supaya cepat ditangkap dan apa itu mendalang. Ya diaktualisasikan apa? Dalam gending. Ya diberi nama. Musiknya musik syahadat. Membaca syahadat. Dan kemarin diberi nama gamelan sekaten. Sekati. Dari kata syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nama lengkapnya kan sedang sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah. Nah, di Panotogomo Kalifatullah itu diwujudkan antara lain dengan mengadakan upacara sekaten. Era wali itu sudah berakhir. Harus kerajaan lah yang harus melakukannya. Para ulama-ulama ditarik di keraton gitu ya, untuk ditugasi untuk melakukan ini. Nah itu dari di keraton itu lalu ada departemen agamanya. Itu adalah tanggung jawab sebagai Panotogomo Kalifatullah. Bunyi gamelan itu mereka berbondong-bondong datang itu, akhirnya diberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah agama. Makanya masjid itu dikelilingi oleh apa? Oleh jagang itu, sehingga masyarakat yang masuk masjid karena belum mengerti masalah wudhu, membersihkan diri dan sebagainya, dan orang-orangnya mungkin masih dia dari desa dan kakinya kotor dan sebagainya, tapi otomatis kalau menyeberangi kolam itu pasti dia akan membersihkan dan naik ke masjid sudah bersih. Ini siasat-siasat yang diadakan oleh Kesultanan pada waktu untuk mengajak masyarakat itu untuk memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Orang Jawa tidak suka konflik, orang Jawa tidak suka sesuatu yang bertentangan dan membuat mereka gelisah kalau ada perlawanan. Karena itulah segala sesuatu diusahakan untuk kemudian diharmoniskan. Yang penting untuk gunungane apa wis wujude apa digawa. Ya mbuh kembang, mbuh lombok daripada sing ora entuk. Ibuke rayah tiwul wonten napa niku mangke dimakem. Sidike niku mangke disimpen wonten dhuwur lemari. Mboten ngantos kelangkang. Sekare niku dienggo niku nak lare kula panas niku nggo ngedusi saged mantuk. Nah, kalau dapat lombok ya untuk jangan. Kalau rengginang ya digoreng terus dimakan. Kalau dapat yang pucuk itu walaupun atos diklethuki itu atos, keluarga saya tetap makan. Kacang krior mangke dimasak saged ayem. Kacang panjang itu dimasak bisa nambah muda. Sik dimasak niku kajange ayem tentrem wonten badanipun sak anak kula saged golek sandang pangan saged lancar. Ndonga kalih niku Kanjeng Ratu. Di sebar itu sawah itu kan enggak dimakan. Seperti yang sudah kotor-kotor
Itu tanahnya itu ya subur, ya menolak homo, padinya bisa lemu-lemu, apalagi dapat uang logamnya yang waktu menebar udik-udik itu. Artane niku disimpen, mboten saged nggih tumbas napa-napa. Duwe duit saka kraton, sithik kae ayem. Kalih nyuwun donga, kalih sik teng riku bapak-bapak sik teng Gamelang nika ngangge sekar. Dinggahke didol kacu. Dinggih sukake wonten lemari, mboten saged kelangkang tiang-tiang. Itu upacara-upacara yang bersifat ya pra-Islam. Nah sekarang itu dicampurkan, diislamkan untuk mengganti tadi dulu mantra-mantra yang bersifat animisme. Upacara garbek itu diadakan pada hari-hari besar Islam. Ya itu sebenarnya makan bersama dengan tadi produk pertaniannya dulu ya, ada kacang, ada apa, ada dimakan bersama dalam rangka untuk berterima kasih gitu ya. Yang menjadikan semuanya itu bukan benda itu, tapi Allah. Jadi bukan karena mendapatkan benda itu, bukan benda itu yang membuatkan ketenangan, tapi Allah yang memberikan ketenangan. Doa itu harus ada hamdalah, harus ada selawat, ada syahadat, kemudian diakhiri dengan permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu namanya doa sapu jagat. Tapi di tengah-tengah itu bisa diisi apa macam. Kita tidak mengatakan syirik, maka itu semuanya didoakan, doanya pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Ahad. Orang Jawa memandang raja itu kan seperti wakil Tuhan di muka bumi, teman. Betulnya Grebek dan kemudian ada gunungan itu adalah sebuah proses tukar menukar antara raja dengan rakyatnya, ya kan? Jadi raja itu memberikan dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan sedekah kepada masyarakatnya, karena ini berasal dari raja sebagai suatu sosok yang merupakan wakil Tuhan di bumi, maka ini ditanggapi sebagai barokah. Oh ini dari raja, oh ini punya power, punya kekuatan tertentu. Oh itu kalau di rumah mungkin dia bisa mengusir sesuatu yang jelek. Mungkin kalau ditanam di sawah bisa mendatangkan kesuburan. Loh ini loh saya punya sesuatu dari raja yang berbeda dengan kamu kan tidak punya. Nah status sosialnya kan berbeda, dia menjadi naik. Dan kemudian juga kemampuan mereka dianggap akan naik. Ya di situ terjadi yang namanya manunggaling kawula Gusti, menyatunya raja dan rakyat, sehingga satu membuat lebih baik yang lain, ya. Saling mempengaruhi tapi kemudian mendatangkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah segala sesuatu itu tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang asing. Misalnya Islam, kemudian Islamnya tidak terasa seperti asing dari Arab, dan kemudian Jawanya mengalami perubahan karena ada pengaruh Islam tadi, ya. Sehingga muncullah Jawa Islam, Islam Jawa kan gitu. Sehingga kita juga melihat ini apakah Islam atau bukan kan. Kalau melihat dengan kacamata kemurnian ya tidak ada lagi. Pengertian Sangkan Parani Dumadi Manunggaling Kawula Gusti itu adalah Sultan menyadarkan sebetulnya dari mana mau kemana. Itu adalah terjemahan dari Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agama juga, tapi beliau memberikan suatu pemahaman kepada masyarakatnya, kepada para abdi dalamnya, kepada para keluarganya, agar memahami dengan simbolisme. Orang mensinkretkan arti dua elemen, ya, yang berbeda, menyatukan sesuatu yang harmonis. Sama halnya dengan tadi Manunggaling Kawula Gusti, ya, kelihatannya politik tapi kemudian menyatu dengan agama, dan kemudian politik ini bukan hanya elemen Kawula dan Gusti yang berdiri sendiri, tapi juga perlu disatukan, ya, dihubungkan, sehingga kemudian muncul kehidupan yang lebih harmonis. Nah, kemudian yang tampak adalah kehidupan yang utuh, tapi juga kalau saya mengatakan itu pengokohan politik, ya, tapi melalui simbol-simbol Islam. Jadi agama kemudian bermanfaat buat politik, politik juga bermanfaat buat agama. Agama ini juga bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi budaya kita juga penting. Tidak harus kemudian orang Jawa berpakaian seperti orang Arab, tapi agamanya itulah yang mereka ambil. Karena itulah orang Jawa yang bisa membuat masjid tidak sama dengan di Arab, ya kan? Masjidnya tetap arsitektur Jawa, karena mereka melihat ini
identitas Jawa yang juga perlu dipertahankan. Makna garbek untuk masyarakat Jawa adalah secara kultural itu karena Sultan itu adalah pimpinan. Beliau ini mewarisi kebudayaan dari para leluhurnya yang berupa garbek itu. Kaitannya dengan persoalan gerbek itu menjadi lebih rumit. Ini sebetulnya upacara Islam gitu ya, dalam rangka untuk selain itu memperkenalkan, tapi sebetulnya memantapkan keyakinan, pemahaman, mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam ini melalui peringatan. Nah, ini peringatannya itu diambilkan peringatan pada kelahiran Nabi. Bagaimanapun juga antara masyarakat Jawa, terutama di wilayah Mataram Ngayojokarto, sebagai posisi yang luhur, maka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu. Nggak terima itu kalau diberhentikan. Itu sudah tidak bisa diberhentikan. Ya saya orang Muslim, tapi saya ya percaya yang Muslim, percaya yang keraton. Dianakan saya diunikan syirik, nggak bisa. Saya tetap mengikuti keraton. Saya selamat, sehat, anak cucu saya sukses selalu. Ini mangke tas suci diosang-osang sak keluarga. Diberi barokah, tetap sehat dalam arti 1 tahun ini sudah saya sehat.